Ya. Oke. Menjuah-juah sinias turang sesama serayan Tuhan sebagai kelina jemaat GBKP. Lit sada ide si menarik kal si berikan impalku pertua Matius Purwaman Bakunina catatan-catatan khotbah si banduepal banka ya dalam bentuk video. Maka pas kesempatan serenda ateku gunakan maka kubacakan manfaat kerina catatan khotbah untuk minggu tanggal 22 Maret, minggu Passion si pelimakan, minggu letare tridahlah. Khotbah ibuat ibas Mazmur 60 siwah ayat 30 30 pitu janah temana kuberitakan kemuliaan Tuhan. Oke, dengan si baca terdahulu, mari reras kita lebih artoto mindo gegahman Tuhan di Batak. Katakan kami bujur man bandu Tuhan, tetap ipeliharaan kegeluhan kami. Lit sada hal si sangat menarik ibas 2 minggu ke depan enda Bapai tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah negara kami. Hampir ibas kerina kelasis rumbun Tuhan, enda lah ibahat kebakti di gereja, tapi ipindo gelah kerina jemaat kebaktian di rumah nari, jana isiarkan memanbana live streaming, entah khotbah dalam bentuk video. Tuhan pas-pasudu metode enda tetaplah kami ngerana mengkerina jemaat lu ibas situasi kami kena dampak corona enda. Ibas kesempatan enda be Tuhan ate kami empeseh katanu sueras khotbah tanggal 22 Maret 2020 enda. Ajari lu kami Tuhan, sampatinu kami Bapa, kuasai lu kami ibas gelar kesah lu sibadia. Bujur Tuhan, reh kami ngadap manbadu ibas gelar anak lu, Yesus Kristus Tuaras Juru Selamat kami. Amin. Jadi Mazmur 60 siwah ayat 30 itu bagian dari aku enda itindih dengan deherap, maka angkat min aku dibaca, jenari kelini min aku. Ku puji Tuhan ibas enden, ku beritakan kemuliaan du alu ngatakan bujur. Ngenan ate Tuhan enden puji, asangkan persembahan lembu jarah-jarah simbor. Nida si meriah iakap kalak si itindas, gedang ate kalak si nembah man di bata. Sabab i perdiateken di bata kap kalak musil, la ilupa kena kalak si ibas penjara. Pujilah di bata o langit ras dori, o lawit ras kerina si geluh ije. Ia paging keli di Jerusalem, i pantekina mulihi kuta-kuta Juda. Ije meringan bangsa Tuhan, negeri jadi si kerajaanna. Jenari iwaris kena man anak kempuna, kalak si erkelang ate man Tuhan ije meringan. Shalom. Ras menjujuah kita kerina, serina sinar ras turang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, ibas Minggu Passion si pelimakan enda. Bisa ada berita si kubaca, ada berita si sangat positif ibas generasi milenial Tanari, anak-anak Tanari si berusia antara 20 35 tahun bagai si berusia lebih kurang 20 tahun ibas paksa si kudari. Ibas sada paksa ibahal mensurvei tahun 2010 siwah tahun si lewat, khusus man generasi milenial si berusia 35 tahun. Hasil survei mengatakan bahwa generasi muda daerah lebih kurang responden lead sekitar 1.400 kala. Ternyata kesimpulannya ia menomorsatukan keluarga ibas geluhna. Nina bahwa hidup dan mempunyai keluarga sejahtera eme dan baena kurang lebih 30% dari semua milenial yang disurvei mengatakan seperti itu. Enda aku baca ibas Kompas, Paci Karinando ibas hasil survei koran Kompas, si judulnya ternyata milenial masih utamakan keluarga. Jadi nanti kita gerina bas kainge siakap semeriahna bas geluh enda. Ada anak tandai di rumah nih.
Jadi kita baskai siagap si Mariana. Enama inti khotbah ibas passionship limakan eda. Jangan mari sini terdahulu. Nanti si baca Mazmur naik. Selina silas turang ibas kekelangan Tuhan Yesus Kristus. Sudah kami lit J3, lit J4. Lit J4 fakta si jenari baci kari si renung ke lebih dalam. Pertama lebih berikut ena menjadi bahan khotbah untuk renungan pas minggu passionship liwe ena memberikan sada info yang sangat penting tentang kenyataan hidup yang dihadapi setiap orang, termasuk yang dihadapi dan dirasakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita ketika ia hadir di dunia manusia sebagai manusia utuh 100%. Dia sebagai manusia utuh. Yesus Kristus sendiri adalah Allah yang mengalami imanensi sebagai manusia sehingga dia 100% Allah dan 100% manusia. Maka gua pengejapan tas laku manusia hendak ikejak tentu oleh Tuhan Yesus. Meriah siakap meriah, akap na mesui siakap mesui, akap na sedih siakap sedih. Kalau bahkan ibas rasa kasih sayang, kita latan dengan kelas Tuhan Yesus Kristus. Ia mesurah kalau turah atena mekuah nandangi jelma sintera. Fakta kedua kan, lid masana manusia itindih, merasa itindih, ras ndekereng ia. Menderita, maka merintih ia. Yang tidak mungkin lagi ada suasana di mana manusia itu tidak mungkin lagi dapat ditolong oleh siapapun selain ditolong oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu rintihan manusia yang paling dalam ternyata, keluhan kita manusia yang paling dalam itu tertuju kepada Allah di surga. Fakta sepetelukan pada saat manusia itu ditolong oleh Allah, sampati di bata, maka terbebaskan ia, maka bebaslah seluruh jiwa dan raganya. Responnya selanjutnya, orang yang sudah dibebaskan, disembuhkan, ditolong oleh Allah, tiada yang lebih luhur, tiada yang lebih mulia selain memuji dan bernyanyi serta mengucap syukur sepanjang hidupnya. Ini mau fakta si pertelukan dari si baca Mazmur lain. Karena fakta si pempatkan dari Bapak Tuhan Rasulina, dampak pertolongan Tuhan sekali kita dibebaskan Tuhan, sekali kami dibebaskan Tuhan, sekali kami dibebaskan Tuhan, maka Tuhan itu sudah membebaskan selamanya. Asal digampi tetap kita ikawali Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak pernah tanggung dalam membebaskan dan menolong anak-anaknya. Oleh sebab itu, dalam segala kondisi, dalam segala peristiwa, dalam segala keberadaan dan pengalaman anak-anaknya yang sudah dibebaskan tadi akan dikawal dan dijaga terus. Maka patutlah manusia itu mengajak seluruh alam semesta dan seluruh isinya, seluruh ciptaan untuk memuji kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah ya 4 fakta adisi baca Mazmur si Indonesia Gendai Mazmur 60 siwa ayat 30 serta itu. Ada bagian dari Bapak Tuhan Senina. Ibas situasi si sangana kal dan kecemasan dipisahkan ke kita. Langga pernah si kuingat selama hidupku ibas sejarah ta. Lid 2 minggu, 3 minggu, langga si terdengar gua ke depan dah. Ibadah tak dihentikan sementara. Baik PJJ, PA Mamre, PA Moria, PA Zaitun, PA Permata, KKR, kebaktian minggu, ngapul-ngapuli, rasilewan nakrida, mungkin pemas-masun endah itu dah sementara. Tentu bertanya kita dalam hati, apa yang terjadi? Bahkan kita sudah merasa sangat tertindih sekali keberadaan kita. Dan akhirnya kita merintih, berteriak, berseru kepada Tuhan di pingkota. Makna si pertama idah kami, bagaimana Tuhan Allah mengenal seluruh anak-anak yang Dia pilih.
mengenal aku, mengenal kamu, mengenal keluarga Anda, mengenal ICP. Dan kalau dia mengenal, dia tahu situasinya apa yang sedang menimpa anak-anaknya itu. Dan ketika semua anak-anaknya itu bersuara, meminta tolong, bahkan merintih kesakitan seperti Daud tadi, dalam rintihan yang paling halus pun, yang nyaris tidak terdengar itu, tapi Tuhan dengar. Tuhan tetap dengar. Saudara, saat Tuhan mendengar rintihan anaknya, dia juga sudah membuat mekanisme dirinya sendiri untuk merespon rintihan itu, sehingga dia dengan segera memberikan pertolongan yang paling sempurna. Allah menyempurnakan pertolongannya kepada manusia pilihannya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan manusia. Sebetulnya segala rintihan, segala keluhan, segala masalah sudah diselesaikan oleh Tuhan pada saat manusia itu menyampaikan puji-pujian kehadirannya. Baik dalam lagu yang paling indah, paling murni, paling merdu, maupun dalam mazmur-mazmur, puisi-puisi, doa-doa yang diucapkan. Khusus mengenai lagu, hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Lagu itu sendiri menjadi obat apabila dinyanyikan dengan gembira, dengan penuh ucapan syukur. Memuji Tuhan dengan lagu pujian adalah obat yang paling mujarab dalam menyembuhkan dan membebaskan kita dari virus corona ini. Jadi sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, marilah kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, bahwa kita tetap bersyukur dan beriman Dia tetap melindungi kita. Si pembatkan. Oleh sebab itu, manusia yang paling berbahagia, manusia yang paling berprestasi, manusia yang menemukan jati diri kemanusiaan yang paling tinggi adalah manusia yang senantiasa dan sepanjang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Di tengah situasi yang seseram apapun, di tengah situasi yang semencekam apapun, kita bisa membedakan manusia itu, apakah dia bersyukur atau tidak, apakah dia memuji Tuhan atau tidak. Jadikanlah kita sebagai manusia yang tetap memuji dan memuliakan Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun, dan Tuhan membentengi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan membebaskan kita dari semua hal-hal yang mencekam yang bisa kita lihat, bisa kita alami. Bahkan ada satu yang saya lihat mempunyai nilai teologis yang paling dalam berdasarkan Mazmur ini tadi, bahwa manusia yang paling mengenal dirinya sendiri, sekali lagi, manusia yang paling mengenal dirinya sendiri adalah manusia yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oleh sebab itu, 6 dari 4 makna entah tafsiran dari fakta di Mazmur 60 ayat 30 itu dari Mazmur 60 sih maksud kami, maka dibagai uga pengkenaina man kita skala-skala bagaimana. Pertama, lebih tidak ada rintihan kesakitan kita yang tidak diketahui oleh Yesus Kristus. Yesus Maha tahu terhadap kemanusiaan kita, karena Dia juga manusia sekaligus Tuhan. Yang pertama. Kedua, kan Tuhan segera beraksi memberikan pertolongannya, segera beraksi memberikan pertolongannya kepada semua anak-anaknya yang merintih dan berseru kepadanya. Jadi kalau dalam situasi dengan virus corona ini, kamu merasa cemas, kamu merasa takut, kamu merintih di dalam kepanikan, bahkan mungkin ada pesimisme dan apatisme, coba
berseru kepada Tuhan Yesus. Mintalah kepada Dia pertolonganmu, maka segera Dia akan memberikan pertolongan. Yang ketiga, rintihan bagi orang percaya itu harus berubah menjadi lagu pujian, ucapan syukur. Rintihan kalau penderitaan diubah menjadi nyanyian pujian kepada Tuhan Yesus. Kalau itu kita mampu lakukan, maka tidak ada lagi sakit penyakit yang tidak terobati. Kaisar Nero pernah memerintahkan untuk membakar hidup-hidup orang Kristen, ya, atau orang yang tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dia akan diselamatkan kalau mau menyangkal imannya. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Orang Kristen itu dengan sukacita datang ke tiang gantungan dan mereka bernyanyi, mereka mengumandangkan lagu-lagu pujian, mereka memuliakan nama Tuhan saat api itu perlahan-lahan membakar seluruh tubuhnya, dan tinggal beberapa menit lagi mereka akan mengembuskan nafasnya yang terakhir, tetapi mereka tetap bernyanyi. Itulah yang membuat si Kaisar Nero itu menjadi gila, karena dia tidak menyangka orang yang dibakar kok bernyanyi, orang yang dicemaskan oleh corona kok bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Tetap kita ikuti pemerintah, social distancing, menjaga kebersihan tubuh, itu kita ikuti. Kita tidak sok-sokan, tapi marilah kita beriman secara dewasa. Di rumah kita, di saat-saat sepi kita memuji dan memuliakan Tuhan. Maka ibas keseluruhan hidup tak enak, sada enam tempatkan pengkenainan. Marilah kita perjelas misi hidup kita yang paling penting sebagai anak Tuhan, yaitu memberitakan kemuliaan Tuhan. Maka dari Bapak Tuhan Rasulina, hari bagai mari kita merenung lebih dalam. Litelu renungan si atiku kundeskan berdasarkan naskah khotbah taeda, berdasarkan perikop taeda. Pertama lebih, pernah dengar kami itu penampak lagu Tuhan Yesus? Pernah dengar kami itu penampak lagu Tuhan Yesus? Tekan kam hal-hal si debat pasangkan Tuhan Yesus ibas merebaknya virus corona eda. Sekejap kan mas musuhnya. Kedua kan, litkin akap du gegehan pasangkan Tuhan Yesus. Litkin akap du lebih berkuasa ibas kegeluhan eda asangkan Tuhan Yesus. Tidak perlu kasih renungkan. Jangan sebetelukan dibagai serina sinan kuras turang bagai bikrina kita. Litnge surah-surandu, litnge komitmendu untuk mempermuliakan gelar Tuhan segedang dulu. Mari renungkan dalam-dalam di masa-masa perenungan pertitikan situasi di negara ini, di dunia ini. Lalu bagi lewat dari virus corona ini, gosipkah kuja si baba kegeluhan tak ada. Terakhir kal adikku, ku bacakan pantun si tulis kami. Rudang si majilena bau nape merip. Kutikkanlah rasangketkan ibas pusuhdu. Den si majilena berturah ade malam. Muliakanlah Tuhan segedang geluhnu. Bujur ras menjuah-juah kita kerina, ras kita toto. Katakan kami bujur manbandu Tuhan, tunggu pesah kami kata. Kam tole si pesah sakata dua daman kerina jumandu. Telah halu bagai Bapa, ditandai kami kamu. Janah banci kami menyikapi secara positif, tetap mengatakan bujur. Ibas suasana si buka panape si hadapi kami ibas paksa dari beda. Mekuah hati Tuhan, mekuah hati endap pemimpin kami. Pankan kata mudai, pas gelar anak Yesus Kristus.